Itu loh. Sama angin doang sama jat. Ya makanya kata Yesus itu roh apa bukan menurut Yesus? Coba, Iya. pakai dalil. Roh. Menurut Memang Yesus iya, Tuhan itu roh Tapi- apa berfisik? Iya, roh. Kan manusia udah. juga nanti diubah seperti malaikat Coba. kan? Berarti manusia itu nanti kan nggak berdosa Loh, lagi kalau kalau- sudah ketemu. Loh. Berarti udah bisa melihat wajah Yesus Allah. sendiri Karena makan kok. manusia itu- Yesus Tunggu, Bang Tata. mana ada roh Karena makan? kan- Bang Di mana? Tata. Di mana ada roh makan? Ganti-ganti dulu Bang Tata. Santai ya, santai, nggak usah kepanasan. Dengar nih Bang Tata, kan nanti kan manusia ini setelah sudah diselamatkan masuk ke kerajaannya, itu yang dibawakan orang-orang yang sudah sempurna. Karena nanti kan manusia itu diubahkan. Jadi kalau sudah kita nanti suci, baru kita bisa melihat wajah Allah itu. Tapi kalau pendosa kayak sekarang kita di bumi ini, kita nggak bisa melihatnya karena banyak dosa kita. Setelah kita nanti dimenangkan, baru kita melihat wajahnya itu, Bang Tata, Bang Handi. Gimana sih? Jadi apa upah kita kalau kelak nanti kalau kita Ya, hanya melihat makanya. gunung, hanya melihat setan angin? Untuk apa? Bagusan gak usah kita belajar ke Alkitab ini. Kalau kelak kita nggak mau bertemu dengan Allah kita yang sebenarnya itu. Iya kan? Nggak mau ketemu Bang Tata sama Bang Handi rupanya dengan wajah Allah yang sempurna itu. Nggak mau dilihat Bang Tata itu. Nanti sampai di surga nanti ketemunya perawan aja Bu Darmi. Jadi nggak ketemu Tuhan, ketemu sama perawan aja kita di sana. Iya, enggak Ya lah. Bang Andi ya. Enggak dong. Kita harus makanya. melihat Allah kita itu nanti. Jadi Tuhannya Kristen. Gini, Bang. Oh, udah gantian, Badar nih, gantian. Oke, Memang sorry. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus itu beda. Kalau Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat. Ya. Di mana ayatnya? Yohanes 5:37. Kalau Tuhannya Kristen sama seperti dewa, menjelma jadi manusia, bisa dilihat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhannya Kristen itu punya fisik serupa dengan manusia, segambar. Kalau Tuhannya Yesus tidak serupa dengan apapun. Itu bedanya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen, di situ bedanya. Gitu ya. Nah, aku Gimana? ya. Mana Nah, Tuhannya Abang Kristen Tata kan bisa ini? turun ke dunia. Kalau Iya. Tuhannya Yesus, Bang Tata, aku gini, dulu lah. kalau Udah kan? Tuhannya para nabi perjanjian lama, iya ini kurang satu kali. Kalau Oke. Tuhannya Mbak Darni kan bisa turun nih menjelma jadi manusia. Kalau Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa tidak mau turun ke dunia. 2 Tawaret 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Itu bedanya. Gitu ya. Udah? Oke, silakan. Yang ketemu sama Musa seperti nyala api, bukan Tuhan yang turun itu. Nggak turun ke dunia, apa yang turun itu? Sama juga tadi yang masalah itu kan kitab Kejadian tuh yang dibilang Ya. segambar dengan rupa Allah itu kitab apa? Kitab Kejadian itu, kitab Perjanjian Lama itu. Paham nggak kalau di situ? Kau ini kadang-kadang ngarang-ngarang, kau ini ngarang bebas. Nah, Iya, gini. itu perjanjian lama itu. Pak Doni biarkan dulu Bu Darmi. Saya ngarang gimana? Wong saya pakai dalil kok ngarang. Ya, ayo, Aku silakan, juga. benar. Dari Pakai ayat itu yang mana? Ayo. potong doang saya comot masalahnya. Doni Anda diam dulu Nap, biar Ibu Darmi sama Ustaz Tata Iya, jangan iya. mau campur. Oke Bang Andi, oke Bang Andi. Slow kita slow, jangan kepanasan. Biar mereka dua dulu. Pak Ustadz Tunggu, Tata. Anda yang kedinginan. Aku mau nanya, kalau kami kan nanti ke surga itu kami lihat nanti wajah Ya. Allah kami itu yang sebenar-benarnya. Berarti ada dong hadiahnya. Kita menang, kita diselamatkan. Kalau Bang Tata nanti siapa yang Bang Tata lihat setelah nanti masuk ke kerajaan surga kecuali bidadari-bidadari itu. Kita buang dulu bidadari itu. Jangan dulu kita pikirkan bidadari. Jadi Bang Tata nggak kepingin mau lihat Allah yang sebenarnya. Sementara kita di bumi ini perang terus kita, perang. Allah kita siapa? Allah kita siapa? Kalau kami sudah dijanjikan akan bertemu dengan Dia kelak di surga. Kalau Bang Tata gimana? Coba. Oke. Saya pakai dua dalil ya, Al-Quran dan Bible ini. Jadi, kami akan melihat Tuhan di surga. Seperti apa loh? Kan para nabi tidak pernah menceritakan. Kata Nabi Muhammad, Tuhan itu tidak bisa dilihat. La tudrikuhul absar. Al-An'am 103. Kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Yohanes 5:37. Kata Nabi Muhammad,
Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Asy-Syura 11. Kata Musa, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Jadi, memang kita akan melihat Tuhan di surga, tapi sekarang itu kita tidak bisa melihatnya seperti apa. Wong tidak serupa dengan apapun. Ya apa kata nanti? Ini ajaran Yesus, Musa, Nabi Muhammad. 3 dalil ini loh. Gimana? Bukan Bang Tata, Ya, silakan. nanti maksudku sekarang manusia nggak bisa melihat Allah karena pendosa kita. Maksudnya setelah kita menang, setelah kita di surga, siapanya nanti Bang Tata lihat di surga? Kami Allah kami tengok. Makanya kami nanti duduk semeja makan Tuhan, bersama. Allah. Kayak mana wujudnya makanya. di sana? Memang Wujudnya kita di bisa. surga Allah. itu mana? Loh ya makanya. Bagaimana wujudnya? Wong Yesus sendiri gak tahu wujudnya seperti apa. Kenapa? Udah dibilang Yesus. Musa dan aku Yesus Papa akan menceritakan minum Tuhan tidak bersama bisa dilihat, di tidak kerajaan serupa dengan surga apapun. kamu. Bang Tata, Ingat aku dan kamu akan duduk semeja Kenapa? makan bersama Kenapa? katanya di kerajaan surga. Kayak mananya? Kami akan melihat Tuhan Yesus itu yang akan nanti di surga. sebenarnya. Iya. Hah? Loh, Kenapa tidak. Bang Tata? Bukan Yesus, kan Yesus punya Tuhan. Coba Bukan. sekarang gini. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Coba nanya ke Yesus. Coba, seperti apa Tuhannya Yesus? Coba nanya ke Yesus. Yesus seperti apa Ayo, Tuhanmu? kita- Coba, kita apa baca jawaban dia? dulu, Bang Tata. Kamu tidak bisa melihatnya. Pakai ayat ya, pakai ayat. Iya, coba Matius baca. 22 ayat Iya. 32. Coba kita baca. Matius 32. Siapa baca. yang dilihat itu? Matius Matius 22 ayat 32. Dengar ya. Kata Yesus, "Akulah Allah Abraham. Akulah Allah Ishak dan akulah Allah Yakub." Dengar ya Bang Tata. Berarti kami nanti melihat Yesus itu di surga. Dia adalah Allah itu. Jelas kan? Ada ayatnya dalilnya, nggak hoax. Matius 22 ayat 32. Jadi Bang Tata, nggak ada kan? Nggak ada kalian tahu siapa wajah Allah kalian kan? Itu kalau kami ada Yesus. Oke. Gimana coba? Bang, Dia ada ayatnya. Berarti- Bang Tata, Menambahkan berarti- Pak Ustadz, nggak bakal berani, nggak bakal percaya gitu loh. Walaupun Apa? masih Pak ayat Ustadz ayat, mau nambah. namanya omong kosong. Loh. di ayat 8 Ya, Agustin mau di ngomong, Yohanes, silakan. Iya, mau ya, nambah, di silakan ayat ditambah. iya, di Yohanes 8 ayat 28 itu dikatakan, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi di dalam diri Berarti di Bapa situ juga yang ada menjadi Tuhan siapa? ya Yesus sebagai Tuhan juga gitu. Berarti berarti ada 2 Tuhannya. Enggak, Satu. dia bisa menjadi manusia. Siapa? Yang mana? Yang memberi Karena kalau kekuasaan? karena kalau Nah, tidak Yesus di situ kan karena kalau tidak melalui manusia tidak bisa menerima dengan akal sehat untuk Iya. menerima Tuhannya gitu. Pertanyaannya, yang diberi kuasa, Yesus kan diberi kekuasaan oleh Bapa. Nah pertanyaannya, Iya, Ustaz. Yesus atau Bapa yang menjadi Tuhan, yang kamu tuhankan? Siapa? Baca yo. Ini tadi kan udah ada ayatnya loh. Matius 22 ayat 32 kata Yesus, "Akulah Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak." Kan katanya. Apa lagi? Mau dalil apa lagi mau kalian minta? Oke. Berarti, berarti Yesus itu Allah Abraham. Nggak Gitu, bakal benar, nggak dari- bakal masuk ke Ustadz Tata Yesus itu Allah Abraham. Nggak bakal Iya. masuk itu. Dia kan yang awal dan yang Iya. akhir itu. Oke. Kan sebelum Sekarang purba-kala, sebelum ketika purba-kala, Yesus itu, Yesus tidak ada. Iya. Iya, oke udah. Setelah Yesus Bapa itu adalah Allah, lalu Allah itu mengatakan, ajaranku bukan dari diriku. Dari siapa? Oh alah, hanya Bang Tata aja yang nggak mengerti, kan udah dibilang Yesus itu kan datangnya Ya dari dari roh siapa? kalem. Roh kalem dan firman Allah turun ke Datang bumi dari mana? menjadi manusia. Bukan itu. Oke, Allah turun. Oke, kata kamu Allah turun ke dunia. Tapi kata Yesus,
Di dalam Matius 18:19, Matius 2:39, Bapakku di surga bukan turun jadi saya. Iya, memang Bapak di surga, yang diturunkan kan manusia Loh, ya dagingnya. Gimana sih? Lo katanya turun. Ya. Katanya Itulah. turun. Namanya Bro. turun. Misalnya ya, saya ada di lantai 3. Tahta turun ke lantai 1. Berarti ada nggak di lantai 3? Ada tahta nggak? Sekarang Bah Tata, adakah Nabi berani berkata seperti Yesus? Aku adalah Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Gimana, Ishak. gimana? Adakah berani para nabi berkata seperti Yesus? Loh. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Katanya, adakah berani? Oke, kamu baca Keluaran 7 ayat 1. Berfirman Tuhan, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah. Wah, gimana? Oh, bukan gitu. Maksudnya, aku mengangkat engkau sebagai Allah kepada si Firaun yang sesat itu. Maksudnya, dia Oke. mengatakan yang benar. Berarti- Menyuruh si Firaun itu supaya bertobat. Itu bukan si Musanya Allah. Gimana sih? Oke. Berarti Yesus dan Musa Allah ya? Bukan. Musa bukan Allah. Salah ngerti kalian itu. Loh, gimana sih? nggak Loh, bakal kamu paham. coba kamu baca lagi. Coba ayatnya Jelasin baca gimana lagi. juga nggak bakal paham. Yang dulu Bro Udah Doni. capek ngejelasinnya Ya. juga. Ya kalau capek Anda turun aja, jangan jelasin nggak didengerin. paham setahnya. Ya udah kalau Anda Soalnya capek nggak turun paham, aja. kan? Makanya, Bu Darni, makanya Bu tidak Darni. ada Kristen paham Bible itu gak ada. Kenapa nggak paham? Udah jelas dikatakan Yesus sendiri dari mulutnya mengatakan, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allah Apakah Yakub. ucapan Apalagi yang mau kita? Apakah ucapan apalagi Yesus yang mau itu kita dari dirinya? debatkan? Udah langsung dia bilang begitu. Oke. Kayak mana? Masih kurang jelas lagi. Apakah semua perkataan Yesus itu dari dirinya? Saya tanya, apakah perkataan Yesus dari dirinya atau menerima firman dari Tuhannya? Coba jawab. Ya, ada menerima firman karena semenjak di bumi dia kan utusan. Ya sudah. Apa? Berarti ya bukan Iya, Tuhan dia, begitu. bukan Allah itu sendiri. Menerima firman dari mana? Kalau Bu Darni, Itulah. Menerima firman dari siapa dia? Bu Darni aku mau keluar sebentar, Bu Darni dengerin dulu. Tadi di surga ya. Tadi kan Bu Agus juga ngomong tadi. Bu Darni, Oh, yang Anda tuhankan itu di surga, anaknya Bunda Maria atau Bapak yang ada di surga? jangan lagi bilang anaknya Bunda Maria. Bunda Maria itu hanya sebagai titisan untuk melahirkan Yesus ke bumi. Sekarang dia dari surga, jangan lagi cari-cari Bunda Maria. Gak ada itu hubungannya lagi. Biar tahu Bang Handi ya. Oh, Jangan iya, Bang Handi iya. membawa-bawa lagi. Mana anak Jadi Bunda ya Maria? paham. Jangan. Ya paham. Itu. Jadi Yesus di surga itu sudah putus hubungan antara anak dan ibu ya, bukan lagi Udah anaknya putus, Bunda Maria. nggak ada lagi Putus hubungannya. hubungan. Nggak ada. Baik. Coba Bang Handi, coba cari ayat di seluruhnya mulai Kejadian sampai Wahyu, mana ada penuntutan bahwasanya Yesus itu anaknya Maria? Mana ayatnya? Oh, jadi waktu waktu Bunda Maria melahirkan Jawab Lukas. dulu, Bang Handi lala bertanya, Ada. ribu kali bertanya. Bang Handi ribu-ribuan bertanya sama orang Kristen, kami jawabi. Sekarang aku bertanya sama Bang Handi, Saya coba jawab. cari ayat di dalam Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu bahwasanya Ya. dituntut mana anak Maria itu. Oke. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Itu anaknya tuh Tuhan tuh. Iya, Ya. maksudnya mana penuntutan di Alkitab mencari-cari si Maria anaknya yang mati itu tidak. mana ayatnya? Tidak ada itu Bunda Maria mencari anaknya. Makanya jangan cari-cari tahu lagi mana anak Maria, nggak ada lagi. Tapi yang jelas kan Yesus anaknya Maria, Bu. Tak laku lah kata orang kaya. lagi Bang Andi. Ya udah lanjut. Berarti Assalamualaikum. jadi Waalaikumsalam. Jadi terakhir dari saya bahwa menurut Bu Darni anaknya Bunda Maria itu sudah menghilang, begitu ya? Bukan menghilang, tak perlu lagi dicari tahu anak Maria. kok Nggak kalau- lagi. kalau nggak menghilang Sekarang kemana? Yesus sudah berkuasa. Kemana? Yesus sudah berkuasa. Tinggal sekarang yang mau kita tunggu penghakimannya.
Biar Oh, tahu Bang Andi. ya Tak ada udah. lagi tanya si Maria nanti, mana anakku? Mana anakku Yesus? Mana anakku Yesus? Tidak, no. Lagi itu. Oh. Tapi Sekarang Yesus, kita hanya menunggu penghakimannya kedua kali Ya bisa udahlah. bila Yesus turun. Ketawa Agustin. ya, lanjutlah. Aku standby lagi lah. Lucu. Oke. Kak Darmi, Ibu Agustin katanya lucu. Enggak, legat bataknya. Saya suka dengar. Oh, ya. Kak Darmi, Apa Agustin? sebenarnya di Alkitab itu yang mematikan manusia itu siapa? Yang mematikan manusia itu udah jelas lah Allah, penguasa. Yesus itu Allah bukan? Ya, sekarang Yesus Allah di surga udah Oke. kembali di ketapanya. Berarti kan Yesus naik dulu baru ibunya mati, betul? Oh, jangan lagi sangkut pautkan ke ibunya, udah aku bilang, dia sekarang Oke. berkuasa di surga. Oke, Nggak ada sebagai hubungannya lagi Allah. dengan Gantian dong. Jadi Yesus naik ke langit jadi Allah, ibunya masih hidup. Apakah waktu ibunya mati Yesus yang mematikan? Yesus, dia di bumi hidup lah, namanya dia daging, dia kan tinggal manusia. Iya. Jadi setelah manusia jadi bumi. Allah, dia mematikan ibunya. Jadi Bu kalian Darmi, sekarang masa yang gitu dia bunuh ibunya gitu Bu Darmi? Mm-mm. Ya, tapi Kan ada Sekarang masanya kalian- dia meninggal, namanya Semua orang manusia. mati. Tega bener Bu Darmi. Pasti ada Mati, nggak ada manusia yang kekal. Meninggalnya lah. Paham Ada nggak kalian masanya itu? toh. Mana ada manusia yang kekal? Pasti kan ada matinya manusia. Iya, tapi kan itu kan Aneh kali ini. dia yang Emang ada lahirkan manusia itu. abadi? Enggak, pertanyaan aku sama Muhalidaya, ada manusia abadi enggak? Iya, tapi kan dia yang melahirkan. Kau Jadi gini, kadang-kadang kau kamu bertiga ini, bahasamu itu kayak teman-teman bahasa ini, Kristen, bahasa santai aja. Ntar dulu, Gantian Bro dong. Doni. Gantian dong. Doni, begini Doni, gue minta turunin lo. Kalau berisik. Katanya Yesus di Yohanes 7, di Lukas 26, dia katakan, jika ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu, berbuat baiklah kepada yang menganiaya kamu. Dia ajaran kasih itu, Betul. ya kan? Iya, tapi Oke. bijak juga kita Bang Hidayat. Kalau di toko-toko Belum kita siap perlu narasinya, kita belum lawan. siap. Belum Betul. siap. Iyalah, kalau ada orang beli bensin Jangan gak di kepanjangan narasi, jangan kepanjangan narasi. TikTok beli aja. dua bayar Enggak. satu ya. Kepanjangan Bang narasi Andi, itu kebiasaan. tunggu dulu, Bang Andi. Walaupun aku eceran bensin, anakku udah asisten manajer, biar tahu ya. Dari Iya. hasil bensin 1 botol. Iya. Asisten manajer yang Mantap, sekarang mantap. kerja. Lanjut, Oke. Kak. Dari hasil bensin 1 Kak botol. Darmi sama Doni, Allah itu yang mematikan manusia, betul kan? Betul. Ya. Oke. Iya. Berarti sekarang Allah kamu Yesus yang Pertanyaannya kok melakukan kayak gitu ajaran sih? kasih yang mematikan Kristen, begitu? Maksudnya yang pengetahuannya cuma segitu doang, yang mematikan semua manusia. Pertanyaannya Jangan enggak kan anu lah. Kristen. Semua Enggak, manusia kan dia ajaran yang kasih. mematikan. Bahkan kalau ditampar pipi kiri, sejak kasih pipi kanan. Ini dia tidak rela, Enggak. malah dia membunuh manusia ini. Kalau ajaran kasih itu gagal Nggak berarti. nyambung loh Bapak ini. Nggak Iya, Udah nyambung. Lah iyalah. Mulai bingung kalian ini, mulai engong ya. Satu-satu ngomongnya dong. Enggak bingung, kita ngerti. Oke Agustin, Bang. coba dengarkan ya. Menurut Kak Darmi, yang mematikan itu adalah Allah, betul? Ya pastilah. Oke. Sebelum naik ke surga, Yesus manusia. Berarti dia waktu mati disalib dia bunuh diri. Sekarang setelah dia naik menjadi Allah, dia yang mengajarkan ajaran kasih kepada Kristen, bahkan jangan membunuh. Dia yang membunuh Kristen, mematikan Kristen gitu. Yang menuhankan dia. Manusia itu kan pada dasarnya akan mati kembali ke Mati tanah. sendiri Iya. gitu, bukan Allah. Pakai otak ngomong, pakai otak kita ngomong lah. Indah, kita kasih kembali dulu. Sekarang yang mematikan itu manusia siapa? Lucu benar nih ini. Kan ada masanya masing-masing, Bang. Umur Ini kan penciptanya, 70 jadi tahun. terserah dia lah. Gimana sih? Nanti ada masanya bangkit kembali. Indah, ini tidak kelar nih, Gitu. karena teman-teman di bawah mau kepastian ini. Katanya yang mematikan Allah. Udah pasti Allah. Oke, Ada Allah. itu. Oke, titik kayak ya. gitu. Pertanyaannya siapa yang Sekarang naik ke surga Yesus menjadi Allah, ya toh? Aneh dia nih. Ya, apa tidak nih? bulat? Atau contohnya Bang Pertanyaannya Handi, bulat. Bang Hidayat gini, Bang Hidayat kan udah sakit-sakitan ini. Enggak usah kasih contoh saya sama Yesus, ya bukan Tuhan. Udah 70 tahun, kan akan mati kau nanti kan? Iya, Ya, tapi siapa yang Tuhan mematikan? mencabut nyawamu, Tuhan yang Ya, mencabut nyawamu. oke. Berarti Kristen, apa Yesus yang mengajarkan ajaran kasih sama Kristen, dia membunuh Kristen gitu, dia mematikan Kristen. Oh, bukan gitu, bukan gitu. Enggak gitu juga kamu. Stop, Kayak anak stop, kecil stop, udah, bangunin stop dulu ya, saya ambil lagi ya. pertanyaan. Udah baik Daya. Nggak ada Taruh itu stop. kayak gitu, Stop ya enggak pertanyaannya ngaco. nggak jelas. Pertanyaan itu- Mereka akan kepanasan. Udah kelar kalau itu. Stop, 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 Pertanyaan stop. itu bukan membangkitkan Bang iman. Andi, ajarin dulu dia pertanyaan yang benar Bang Andi. Kasihan dia. Ya, stop dulu ya. Ajarin, memang selalu Kita berbincang mereka Kristen aja kalau bingung hidayah. dengarnya. Kali Daya bentar benar biar kondusif. Maksudnya pertanyaan gini Bu Darni. Apakah Yesus yang menentukan hidup matinya manusia? Itu aja. Udah
Ya, Pasti. Tuhan itu sendiri. Ya, oke. Jadi Yesus juga menentukan hidup matinya ibunya, betul? Iya pastilah. Pasti. Begitu dong pertanyaannya, pasti gitu. Oh gitu. Nah, waktu dia menentukan hidup matinya Bunda Maria, apakah Iya. masih status anak dan ibu atau enggak lagi? Oh, enggak lagi, sudah Enggak sebagai lagi. manusianya, dia sebagai manusia di bumi. Oke, jadi di sini keputusannya Ibu Darni memutuskan hubungan anak dan ibu, betul? Bukan memutuskan anak dan ibu, salah juga Bang Handi itu. Anda memisahkan, Beda. memisahkan. Beda, bukan. Maria di bumi itu sebagai manusia saja. Yesus sudah terangkat ke surga, dia sudah kembali berkuasa, kembali kepada Bapa itu, kepada Allah itu. Sekarang Gak ada jasadnya hubungannya lagi dengan Maria, sekarang gak ada lagi. sekarang kita bertanya nih Bu Darni, jasadnya anaknya Bunda Maria di mana? Jasadnya, Iya. ya jasadnya kan sudah mati, manusia dagingnya sudah mati Ya, sewaktu disalib. di mana kuburannya? Cari tahu sendiri sana. Ya kan bangkit dia Bang Andi. Bang Andi. Dia kan bangkit langsung naik terangkat ke surga kan? Oh, berarti terangkat Iya, sama tinggal berarti kain aja, berarti kain yang Sama dipakai tubuh- terangkat sama ke tubuh surga kemuliaannya, kan? sebentar, berarti yang dipakai terangkat ke surga itulah yang pernah dilahirkan Bunda Maria, betul? Tuh dengan tubuh kemuliaan. Iya, tuh, kejaringannya, yang baru. kan? Belok lagi. Lah, kok Apakah belok lagi? Kan ada sebentar, ayatnya, Bang Andi. apakah Tubuh dengerin dulu, Bro. kemuliaan. Apakah Nggak puas-puas. yang dilahirkan Bunda Maria yang dirawat itu pula lah yang terangkat ke surga atau bukan? Bukanlah, manusia Bukan lagi. kemuliaannya yang terangkat ke Nah, surga. sekarang pertanyaannya yang pernah disusui Bunda Maria itu kemana? Manusia dagingnya itu sudah mati. Ya, di mana Sama kayak kuburannya? manusia sudah mati ya mati. Iya, kuburannya di mana? Kosong. Bang Handi, Kosong. Yesus itu bukan manusia. Dengar dulu, Bang Ya Handi. udahlah. Yesus datangnya dari roh kalem. Jadi dia kembali ke roh, ke atas. Saya Tahu? nggak nanya Beda rohnya, dengan Bu. manusia berdosa. Kalau manusia berdosa, mati nampak tulang-tulangnya. Yang kita cari Tulang-tulangnya ini, tinggal di bumi. Bu Darni. Beda. Bu Darni, yang kita permasalahkan di sini bukan rohnya. Roh is oke lah kembali. Yang kita cari ini adalah fisiknya Yesus kemana? Loh, ngapain Bang Handi cari? Kan dia tadi berasal dari roh. Ini anak orang Karena- loh. Ini anak orang loh. Kok anak orang? Gak ada. Dia bukan anak siapa-siapa. Sebenarnya dia bukan anak siapa. Dia anak Allah. Dia Ini adalah Bang Allah Handi yang sama berkuasa. Mausnya mau Maria ziarah itu kalau ada hanya kuburannya sebagai Bu Darni. sebagai Ini ngaco titisan ini. saja melahirkan Yesus. Allah yang Ya, membuat Maria Bentar, hamil. Maria pula yang mengamili Allah. Kemudian Allah pula yang membunuh Maria. Kemudian di surga sana Allah punya mama gitu. La itu- haula wala quwata. Bukan. Kalian ini udah gila itu pertanyaannya seperti itu. Itu Kacang kamu yang kulit boleh itu Bu Darni. sendiri. Gila. Lucu Darni. Pertanyaannya Kok yang Tuhan punya yang mama? normal aja lah. Kan sudah kami ceritakan bahwasannya Pak perit itu pertanyaannya, terlampau pahit. bukan berat. Hidayah. Karena pertanyaan Enggak, kalian itu dengar, tunggu Kak. Biar aku Ya, jawab. coba, Iya, coba Hidayah. kasih, Kadang-kadang jangan Kak dia Darmi, otaknya biar karena si Doni ini gitu. tidak puas hati sama saya, ayo kita Ya. berdoa pelan-pelan. Dengar gini. Jadi gini, Andi lagi, Al Hidayah. Kau bilang menghamili segala macam. Kau tahu nggak? Dia itu bukan dari air mani ya, biar kau tahu. Dia dari Roh Kudus yang turun, ya. Ya, Itu ulang, jelas ulang. waktu pas malaikat Jibril datang ya. Itu dia Kita- bukan kita- air sebentar, Bro. mani. Kita Jadi cabut bukan itu hamil, ya. Bukan dihamili sama Tuhan. Bentar, Itu dari Roh saya Kudus cabut. dianya, Saya sebagai gitu hadis loh. lebes di sini, saya mencabut ucapan itu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, ya. Nggak bagus Jadi juga gitu itu, bro. maksudnya. Ya, Hidayah, lain kali nggak boleh mengatakan menghakimi. Dihamili sama Ya Tuhan. makanya ini saya luruskan Oh, dulu, bro. salah. Dengarkan saya. Saya oke. pribadi di sini mewakili teman-teman di sini minta maaf mencabut ucapan itu. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Oke? Iya, aman aja, aman. Oke, gitu. Santai Ya, jangan aja, Bang. jangan dibahas lagi, udah dicabut. Kalau Agustin Ya. pokoknya bagus iya. Maafin ya Agustin. Ya lanjut. Oke, Ya, ya, ya. sekarang gini, teman-teman, sebenarnya saya santai orangnya, tapi ini kejang-kejang bertiga ini. Gini ya, sekarang kan jelas Kak Darmi bilang Tuhan itu yang mematikan, yaitu Allah. Sekarang di bumi, Yesus itu manusia. Setelah naik ke surga, Bunda Marianya itu masih hidup. Berarti dia kembali kepada tubuh kemuliaan sebagai Allah. Sekarang, apakah Yesus yang mematikan ibunya?
Oh, aku yang menjawab siapanya? Atau Bang Doni? Siapa bertiga boleh. Agustin dulu deh, Agustin dulu nih, Agustin dulu. Gini. Saya yang menjawab, saya yang menjawab. Bang Khalid Hidayah, gini. Aku yang jawab gini. Al Hidayah, perlu kau ketahui ya, yang namanya hidup mati itu tergantung penciptanya. Aku mau nanya sama sekarang aku balik tanya sama tergantung besok kau masih penciptanya. yakin kau masih hidup enggak gitu loh. Ada Indah nggak yakin menjamin saya, kau besok tetapi masih di hidup? sini Tanya. bukan ditanya Jadi yakin namanya atau hidup tidak mati hidupnya itu Bang Doni, Indah tergantung- nyambung. Ya, dengar dulu Yang kita makanya. tanya di Biar aku sini jelaskan, yang kamu jelaskan mematikan nggak? dan menghidupkan itu siapa? Dengar, yang namanya hidup mati itu tergantung sama penciptanya. Yang jelas pencipta itu adalah Yesus sendiri. Otomatis dia lah yang menghidupkan Tergantung manusia, sama karena penciptanya. Yesus. Jadi pertanyaanmu pertanyaan nggak berempat menurut aku gitu loh, nggak Bukan menyuguhkan. kurang Sekarang gini, Kurang Kurang Doni. gula, Seperti kurang itu. apa? Nah, Kurang silakan. gula. sekarang gini Bang Doni. Kamu kan katanya diajaran kasih sama Yesus. Jangan membunuh toh. Sekarang ketika Allahnya Yesus ini yang mematikan dan menentukan hidup matinya, apakah Yesus yang mematikan Kristen? Bukan mematikan, Terus udah manusia saatnya ini mau hidup terus, Kak, Bang? mati. Mana sih? Itu namanya Bang Hidayah Berarti ini, manusia yang namanya ini hidup mati sendiri dengar, gitu. Tunggu dulu, yang namanya hidup itu sudah ada Bang Al Hidayah. Sebelum kau mau hidup Iya, di Mas. dunia Saya ini, ambil alih, Tuhan dia, sudah saya punya ambil alih aturan. biar nggak Ngerti lah, kemana-mana. Tuhan sudah ada Bikin gitu Stop loh. dulu. Takdir namanya. Paham nggak kau itu? Sebentar, izin dulu ya. Kadang-kadang Saya ambil pertanyaan alih. pertanyaan Tadi mereka. udah Bang dijawab. Andi, saya izin turun ya Bang Andi ya. Iya, Saya oke, cocok bro. nih berdebat Kok sama mau orang begini. turun? Izin Iya, turun oke, ya, bro. maaf ya. Iya, oke, Maaf ya oke. Bang Al Hidayah kalau ada salah-salah ya semua ya. Oke, oke. Ya, memang Soalnya salah cocok semuanya pertanyaan dari lu. tadi. Jadi saya makasih ambil alih ya. Saya ambil Assalamualaikum. alih. Waalaikumsalam. Jadi saya ambil alih. Ibu Darni tadi udah menjawab sama Ibu Oh, istirahat. Agustin bahwa yang menentukan hidup matinya manusia adalah Yesus. Ya udah nggak usah Iya. ditambah lagi mencabut nyawa. Ya udah nggak bagus juga. Oke? itu Oke, lah. lanjut. Diperhalus aja lah. Ini perempuan loh diperhalus. Oke? Nggak Baik. apa-apa. Kalau keras kungkilin sama aku udah kecilnya kurasa kekerasan. Oh, Darni. Oke, kita perhalus bahasanya lah. Aku udah 17 tahun aku menjanda. Jadi kalau kekerasan kayak ini geleng kali kurasa. Indah, Udah penasaran saya sebenarnya. Jadi sepatutnya kan memang kalau dalam Islam ini ada malaikat pencabut nyawa. Mungkin kalau di Kristen lain ya, atau kalau di Kristen pembunuh diri nyawa gitu. Sekarang ini yang masalahnya siapa yang mematikan dan menghidupkan manusia itu, Kak Darmi? Coba dipertegas dulu. Aku ya, begini. Contohnya saya. Kalau saya umur saya sudah 60 tahun, kan saya udah sakit-sakitan ini. Mm-mm. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Udah ditengok Tuhan, napasku pun sudah satu-satu. Makanya saya diambillah nyawa saya oleh dia. Oke, diambil oleh Nah, gitu. oleh Yesus kan? Bukan membunuh, jangan bilang membunuh, itu salah. Mematikan gitu. Bukan mematikan, dia diambilnya. Kalau udah dilihatnya aku udah Weh, capek. masih dibahas. Aku diambilnya, diambil nyawaku. Oh, diambil nyawamu. Udah, Berarti udah. jasad Udah izin hidup atau dia, mati dengan jasadnya? izin Allah. Udah dengan izin Allah aku pergi gitu loh. Ya, jasadnya itu hidup atau- bukan tembak mati, bukan. Iya. Sekarang jasadnya hidup atau mati kalau diambil nyawanya? Kalau jasadnya ya matilah. Ya mati. Udah mati. Berarti lah. mati kan? Mati Oke. dikubur lagi Maka sana. kalau begitu saya ubah Sana. pertanyaannya, mungkin juga nyambung nanti sama Bang Andi. Ketika jasad ini mati, siapakah yang membuat jasad itu mati? Loh, siapakah yang membuat jasa itu? Udah dibilang dari tadi dicabut oleh Nah, Allah. Yang berarti punya. Yesus yang punya, kan? yang punya nyawa kita siapa? Malam. Bang Hidayah, yang punya Selamat nyawa malam. siapa? Bentar, Pak. Biar dulu, Pak. Kalau dalam Islam itu malaikat sakaratul maut. Udah. Allah. Kaitannya, Yang punya karena nyawa gini. siapa? Kok malaikat pula yang punya nyawamu? Tuhan Iya, yang punya itu nyawamu. jelas literasi dalam Islam. Gini kadarnya, jadi bahkan saya kembali. Halo malam. gantian dong. Iya, Bentar dulu, Pak. bentar ya, Bang. Bentar, Pak. Saya kasih kamu dalil di Ulangan 32-39. Allah itu yang mematikan dan menghidupkan. Kan tadi saya sudah bilang. Sekarang Ya udah, yang saya tidak puas hati. Kan Gini, pas yang gini. ngomong itu. Kenapa Santai sih? Bu Dani, santai. Udah mulai marah-marah ini. Jangan Halo malam. Enggak. Bukan orang kakak suaranya kayak gitu loh. Enggak lah. Bukan Bu Dari marah. memang orangnya ngegas. Soalnya habis main bulu Iya. tangkis dia. Iya. Enggak. Pemaaf ya, aku pemaaf. Si Halo. Bang Juma aja sudah maki-maki aja aku maafkannya dia. Kok makin- Apalagi kayak kita dari tadi enggak ada Tadi Bu apa-apa. Darni sering maki-maki aku, saya nggak belum maafkan. Itulah kan.
saling memaafkan kita terus. Kalau ngomong-ngomong salah nanti maafkan, besok ulang lagi, maafkan lagi gitu. Oke Bu Darni, saya kasih kopi dulu ya biar santai ya. Oke. Silakan. Jadi udah diputuskan di sini, udah jangan ulang-ulang supaya pindah Iya. topik. Menurut Bu Darni sama Bu Agustin bahwa yang menentukan hidup matinya manusia itu adalah Yesus. Udah selesai gitu. Jadi Yesus juga yang menentukan hidup matinya Bunda Maria kan gitu. Iyalah, Ah, betul ya itu. udah selesai. Mm. Gak usah kata-kata mencabut nyawa, dah gak enak didengar Iya. juga. Oh. Tapi yang mencabut nyawa Bu Darni bukan saya ya. Oh, enggak dong. Tuhan lah. Iya, Tuhan bukan pula. saya. Ya kan saya bilang bukan saya. Iya. Iya. Bang Catatan mau ngomong. Ya, coba. Silakan. Iya. Silakan. Aku mau tanya ya, yang tanya tentang Yesus ini teman-teman Muslim ya? Iya. Iya. Ini room Muslim. Oh Iya, gitu. kenapa, Bang? Artinya kita beda keyakinan kan? Saya Katolik. Beda bang, beda. Oh, Iya, Katolik. saya Katolik. Silakan. Iya Coba. bang, iya bang. Iya. Artinya gini loh, teman-teman. Kalau kita sudah ngomong tentang keyakinan itu, jelas beda. Kamu tidak bisa memaksakan pandangan kamu tentang Yesus kepada saya. Tidak ada yang misalnya memaksakan Katolik. bang, tidak ada yang memaksakan diskusi kok. Ini Bang, Iya, Bang, di sini cuma diskusi Bang. Makanya Cuma hanya kita itu diskusi. harus saling mendengarkan. Sekarang saya mau tanya, yang mematikan Nabi Muhammad siapa? Allah Subhanahu Wa Kalau saya Taala tanya yang gitu. mana? Ya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan. Lah, ya sama lah kalau Ya, begitu. ya sama. Nah, Ya sekarang udah. saya tanya balik kepada anda. Yang mematikan Iya. Bunda Maria siapa? Nggak ada, kalau di Katolik itu Maria itu diangkat ke surga. Oh jadi nggak ada kuburannya? Oh nggak ada dong. Masa sih buset? Jadi Loh Bunda kok Maria kau bilang diangkat. masa? Itu keyakinan saya kok. Mana dalilnya di Bible? Mana dalilnya di Kok Bible? enggak? Dengerin Teman-teman, dulu gini. bro. Bro, dengerin Gini, dulu pertanyaannya Enggak, bro. kamu dengar saya dulu. Bro, Kamu dengar saya dulu. mana dalilnya? Datanya Enggak, di kamu- Bible. Bunda Maria itu diangkat hidup-hidup. Mana dalilnya? Kamu baca Bible, Di mana? Alkitab. Di mana? Kamu akan temukan. Jangan Di mana? tanya saya Katolik. Loh, Anda yang Itu. berpendapat kok nggak punya data? Loh, saya berpendapat karena saya yakin. Iya, Kalau datanya kamu mana? bertanya karena kamu nggak yakin. Datanya mana? Loh, datanya ada di Alkitab kok. Di berapa? Di berapa? Loh, silakan kau buka. Kau Jadi, bertanya karena tahu atau tidak tahu? Jadi kejadian sampai Wahyu dibaca dulu gitu. Ya, iya silakanlah. Buset dah kejadian sampai Wahyu jawabannya. Loh, kamu Nah, bertanya oh. itu karena tahu atau tidak tahu? Jangan Saya aneh nggak kayak tahu. pertanyaannya. Oh, kamu nggak Saya tahu. nggak tahu di Oke. mana datanya di Oke. Bible Bunda Maria diangkat hidup-hidup ke surga. Di mana? Kamu baca aja, nggak usah baca semua. Di Kamu mana? baca Injil Matius, Matius berapa? Injil Yohanes, Markus, dan Lukas. Kagak Ada ada. semua itu. Kagak ada. Cerita Saya itu. udah baca kagak ada. Nggak, kamu belum baca itu. Di Matius kamu berapa? nggak usah nggak usah. Di Aku Matius ini orang berapa? Katolik. Matius berapa, Bro? Silakan aku hanya kasih panduan kamu. Baca Baca Injil. Gimana sih? Begini. Saya tanya, Anda diam dulu ya. Saya tanya dulu kepada Bu Darni. Anda diam dulu. Kamu nanti akan Anda temukan. diam dulu sebentar. Bu Darni, Silakan. menurut Katolik silakan. Bu Darni sama Ibu Agustin, Bunda Maria itu tidak mati tapi diangkat hidup-hidup. Bagaimana pendapat Ya. Bu Darni sama Ibu Agustin? Anda diam dulu. Nggak usah tanya pendapat Bu Darni. Lu kenapa Anda larang? Gantian pakai catatan kaki. Ini kan lagi Kenapa Anda dialog. larang? Loh iyalah, Bu Darni kan Kristen Protestan. Mereka jelas pasti seperti itu pendapatnya. Lu kenapa Anda larang? Kenapa Anda larang orang bertanya? Loh Bu iyalah. Darni, Itu. Anda diam Kamu dulu. kan tanya Bu Anda mau Nar- diatur nggak? Kalau nggak mau diatur diturunkan nih kalau nggak mau diatur. Oh, kamu tidak mau berdiskusi kalau begitu. Saya kamu mau sama maunya Ibu Darni sendiri. Ini gantian Pak catatan kaki. Begini, ngomongnya. Anda Teman. diam dulu. Satu, Begini, dua, teman. tiga. Kalau masih ngomong terus minta diturunkan loh. Oh Nanti Anda silakan naik. kalian ngomong dulu, ayo. Ya gitu Silakan. dong. Gitu dong. Silakan. Anda mengatakan tadi Bunda Maria itu tidak mati, tapi diangkat hidup-hidup. Kami minta Menurut keyakinan data. Katolik. Kami minta data. Anda suruh mencarinya di Bible. Suruh cari sendiri datanya kan gitu. Hebat Aku- kan, Jep? Oke, Sebentar sekarang- dulu. Oke, Belum sekarang selesai. saya kasih panduan. Iya, Oke, saya udah tahu silakan. panduannya. Anda diam Silakan. dulu, saya belum kelar.
Bu Darni, apakah Anda percaya? Silakan. Saya nggak nanya Anda, Bu Darni. Apakah Bu Darni percaya kalau Bunda Maria itu diangkat hidup-hidup? Percaya atau tidak? Kalau karena kesuciannya, karena dia sudah dipilih oleh Tuhan sebagai yang melahirkan Yesus, aku percaya dia diangkat hidup-hidup itu, karena nggak ada juga Percaya. ditulis di Alkitab ini, nggak ada ditulis di Alkitab ini di mana dia dikubur. Oke. Ibu Karena dia kan Agustin? wanita suci, dia termasuk wanita suci yang Oke. ada di muka bumi ini. Itu dari saya ya. Oke. Oke. Boleh saya ngomong, Udah, Bu Agustin? teman-teman? Nggak bisa, ntar dulu Pak. Ibu Agustin? Ya, kalau ini kan bahwa pengangkatan Bunda Maria ke sorga merupakan pemenuhan janji Allah bahwa seorang perempuan atau Maria itu memang harus ada karena keturunan Yesus akan naik ke surga gitu. Jadi menurut Anda bertiga ini Bunda Maria tidak ada kuburannya di bumi? Saya jawab ya. Enggak, Bu. Ya, silakan. Oh iyalah, saya kalau Katolik keyakinan saya Bunda Maria itu diangkat ke surga. Makanya kami itu punya perayaan Maria diangkat ke surga. Siapa yang mengangkat? Pasti kalian begitu tanya lagi mungkin kan? Yang mengangkat ya Allah. Allah itu Gitu. siapa? Yesus. Hah? Siapa? Allah itu Nah, siapa? kalau saya menjelaskan tentang keilahian Yesus, itu nanti kamu bingung, tambah bingung kamu. Enggak, saya lebih pintar dari Anda kok. Gimana kok bingung? Oh ya boleh. Gimana Saya sih? juga bisa bilang saya lebih pintar dari Anda. Nggak apa-apa, Ya kita udah, saling menghargai aja. Sekarang tunjukkan di mana datanya kalau Bunda Maria itu tidak pernah mati di bumi. Itulah aku bilang sama kalian. Saya kasih panduan, buka Injil Matius, Nggak bisa begitu dong. Markus, Anda Yohanes, Nggak bisa Lukas. begitu, datanya banyak banget. Apa di mana Kenapa data nggak apa? bisa, Bos? Ya, Kenapa nggak bisa, Bro? iya yang nomor pasal berapa? Pasal Makanya berapa? begini, saya mau Ya. tanya. Pasal Kalian berapa? tanya ini karena tidak tahu atau Pasal tahu? berapa? Itu, saya mau Pasal tanya dulu berapa? kalian. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Saya nggak tahu pasal berapa. Oh, nggak tahu. Iya, Oh, makanya saya nggak tanya. tahu. Bang Katolik, Oh. tunggu dulu. Gini ya, Ya. Kalaupun Maria mati dan dikuburkan di dalam tanah sewaktu zaman itu, tapi pasti dia akan diangkat ke surga karena dia kan, makanya dia dipilih Allah sebagai melahirkan Yesus karena dia adalah gadis manusia perempuan yang suci yang selalu taat kepada perintah-perintah Allah. Gitu loh. Kalau Pasti itu, dia kalau itu saya sekarang. Nggak, sebentar. Bu, Kalau itu saya setuju Bu dengan Darmi. Bu Dar. Bentar dulu dong. Kalau itu saya setuju dengan Bu Silakan. Darni bahwa Bunda Maria itu insya Allah dijamin 100% masuk surga karena dia manusia yang dipilih melahirkan tanpa seorang ada hubungan. Saya setuju, tapi persoalannya adalah kalau ada yang berani nekat mengatakan bahwa Bunda Maria itu di bumi tidak mati dan tidak ada kuburnya begitu, ini nekat namanya karena nggak ada datanya. Ya, itu kurasa nggak Nek. mungkin. Pasti dia mati boleh kan. saya jawab? Boleh saya Ibu jawab? Darni sudah mengakui bahwa Bunda Maria mati di bumi. Kenapa Anda mengatakan Bunda Maria tidak mati di bumi? Ayo Saya jawab ya. jawab, pakai data, Oke. jangan ngarang. Bu Darni kan Protestan, ya saya menghargai pendapat beliau karena dia Protestan, beda keyakinan dengan saya. Saya Katolik. Itu. Ya di mana di Begitu, mana Bro. Pak? Di mana datanya kalau Bunda Maria tidak pernah mati? Kalau nggak ada bilang aja, nggak apa-apa Pak. Ada. Nggak ada. Di Di mana? Injil ada. Di mana? Betul. Di Injil Ya, ada. Injil mana? Injil berapa? Pasal berapa? Ada Nanti Injil dibacain Matius, Cari dulu. Injil Cari dulu, Pak. Markus, Kalau nggak mau Bu Cari. Darni. Cari. Yohanes. Iya loh, Yohanes berapa? Yohanes Sebentar saya berapa? ambil Alkitab ya. Ambillah. Saya tunggu Saya 60 hari ambil. 60 malam. Bu Darni ada nggak? Kenapa? Saya tunggu Oh, 60 hari itu tadi 60 ada. malam, Pak. Kalau Maria Buka ya, terangkat ke
juga kayaknya ayatnya di Alkitab nggak ada, tapi kalau aku menurut pasti dia dijamin masuk surga. Saya Nah, setuju itu. Bu Darni. Dia masuk ke surga, saya setuju, tapi saya paling tidak setuju kalau Bunda Maria tidak pernah mati di bumi. Nah, Itu nggak itu masuk juga aku akal. juga bilang. Sama-sama kita sama. Loh, Nggak masuk akal. itu keyakinan Katolik kok. Kalian kok kalau kalian tidak percaya nggak apa-apa karena kalian kan bukan Katolik. Boleh kita Bung, percaya, datanya tapi, Bung, data. tapi Anda harus pakai data, Bro. Ya nggak apa-apa lah, itu kan aku bilang tadi ada di Berarti Injil nggak kok. punya jadi hanya keyakinan saja, tapi tidak ada datanya di Bible, begitu. Ada di Injil. Iya, Injil. mana? Tunjukkan lagi, ngeyel ada di masih Injil. terus gua tagih loh. Kalau masih ngeyel. Kecuali Anda mengatakan itu iman saya saja, tidak ada datanya. Ya oke, kita skip di sini gitu loh. Ada kok. Saya mau Ya mengatakan udah. kepada kalian. Ya udah ada cari di dulu, Injil. cari. Anda diam dulu sambil cari, setelah dapat baru ngomong. Kembali ke topik Bu Darni ya. Nanti kalau ada kasih hadiah apa saya, Bro? Saya kasih 2 kopi gelas yang paling pahit. Ngeong, Murah. ngeong. Murah banget. Kasih singa lah. Saya kasih nasi tumpeng dah gitu dah. Ya, Cari koin kan. ya. Kasih singa ya. Bang Andi nggak bakal ada, kan singa juga nggak bakal dapet. Ya lanjut. Saya ini nggak nyari koin-koin, Bro. Saya udah punya gaji. Dikasih Ya, Adi nggak syukur apa-apa kalau lah. enggak. Aku Makanya tuh nggak kan, nyari ya, koinnya. Aku nggak nyari koin aku mau menginjil. Berbagi. Ah. Enggak Mau nyari berbagi. bensin. Ya udah nggak usah. Bapak catatan kaki orang baik ini, saya persilakan Anda standby dulu. Silakan cari datanya. Kalau sudah ketemu baru boleh ngomong ya, Pak ya. Katolik baik-baik loh Oke. kalau diskusi, kalem dia. Saya banyak teman. Oh, saya pastor- baik. Makanya nama saya ini kan catatan kaki orang baik. Saya banyak ya. berteman Katolik, Iya, Pak. siap, Gitu ya. siap. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Salam satu Tuhan yang tidak ada duanya saja tidak ada, apalagi 3. Lanjut. Ya. Bang Andi, Ya. walaupun Maria itu memang wanita suci, tapi dia tidak boleh dimuliakan. Nah, itu dia. Bener lah, wanita kok. Gak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Kalau Maria nggak bisa, dia hanya seorang ibu dan manusia suci yang diselamatkan. Nah, itu aja dia. Itu aja derajatnya, titelnya Bunda Maria itu aja. Tapi kalau Yesus harus wajib ditinggikan. Itu hanya Tuhan yang bisa dimuliakan. Nah, itu menurut saya ya. Iya, Bu, bener, Bu. Oke. Tapi Bunda Maria menurut Ibu Darni meninggal di bumi ya? Ya, iya kurasa lah meninggal. Oke. Tapi kayaknya nggak ada loh dicatat di sini lah. Coba Tapi kalian tolong carikan. Tapi Aku menurut awal yang kita ada ini di Bible, Bu. nggak ada ya? Menurut yang ada di Bible itu perjanjian lama, setiap yang bernapas itu pasti mati. Setuju apa enggak? Pasti mati. Iya Setuju ya. apa enggak? Tapi kalau Apakah, si Bu? Henok memang Sebentar. berangkat ke surga ya ya. kan? Si Henok, Elia Elisa, juga, Bu. berangkat ke Elia. surga. Ya. Iya iya. Tuh, tapi pada dasarnya Bunda Maria itu memang kita insya Allah kita selalu berdoa agar beliau mendapat tempat yang is the best di sisi Sang Pencipta, karena dia Iya, adalah iya. manusia wanita yang Maksud suci yang dipilih oleh Sang Pencipta untuk melahirkan anak manusia. Iya Itu iya. keyakinan kami seorang Muslim, kami tidak pernah menistakan Bunda Maria itu, begitu ya, Bu ya. Makanya dia juga dipilih karena dia selalu tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah pada saat zamannya. Betul. Bunda Maria itu menuhankan satu Tuhan. Bunda Maria tidak pernah menuhankan anaknya sampai detik ini, begitu. Gitu ya. Itu data. Bunda Maria itu menurut saya dia adalah mati di bumi, kemudian diangkat rohnya kembali ke asalnya di sisi Sang Pencipta. Betul apa betul? Betul. Betul. Tapi menurut teman kita Katolik ini, Bunda Maria tidak mati, diangkat hidup-hidup. Iya iya. Itulah iman Padahal mereka. menurut sumbernya saya barusan baca ya kan, menurut sumbernya di Universitas Tekom Semarang, sumbernya ada data ini, Universitas Tekom Semarang. Silakan Bang. Gereja Katolik itu meyakini bahwasanya Bunda Maria itu meninggal 15 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Seperti itu data ini.
Kalau nggak percaya, ketik aja di Google data yang saya sampaikan. Yuk lanjut, Bang Andi. Iya, iya. Hmm. Tapi kalau kepercayaan Bapak tadi ini silakan aja percaya, Pak. Tapi mestinya kan pakai dalil. Tapi kalau Anda bilang, itu iman Katolik saya, bodoh amat, mau ada dalil mau enggak. Yang jelas saya percaya pokoknya Bunda Maria tidak mati. Itu aja udah. Ya, kita terima udah. Iya, Justru pokoknya malah dasar daripada iman itu, kalau menurut saya ya, dasar daripada iman itu, kalau menurut orang waras itu adalah dalil pengetahuan gitu loh. Jadi kalau kita ada pengetahuan, kita bisa ngomong, kita bisa meyakini. Apa yang diyakini ketika kita nggak tahu, coba? Apa yang mau kita yakini ketika kita tidak tahu? Nggak ada. Nggak bisa, harus tahu dulu. Nggak bisa. Kita harus tahu dulu. Betul. Sumber Gitu loh. pengetahuan itu sumbernya adalah kalau masalah mengenai iman itu harus berdasarkan kitab suci. Betul ya Pak Ardian? Betul sekali, Masya Allah. Betul. Apalagi kalau soal matematika, ya kita belajar ilmu matematika. Betul. Pengetahuan Betul. itu. Kalau menurut saya memang betul, setuju Bang Andi. Jangan kita mau tahu tentang kapal pesawat terbang itu, kita belajar ekonomi, nggak kena. Ya, betul. Nggak kena. Masalahnya gini, kadang tuh pertanyaan simpel gitu ya. Coba pertanyaan simpel. Berakal dulu atau beriman dulu? Berakal dulu baru beriman. Berakal dulu. Berpengetahuan dulu atau beriman dulu? Berpengetahuan dulu baru beriman. Berpengetahuan. Kalau ada yang jawab beriman dulu, pertanyaan saya, dari mana kenal Tuhan? Oh, dari orang tua saya. Berarti dikasih tahu oleh orang tuanya. Iya, berarti tahu nggak? Berpengetahuan nggak? Iya. Nah, itu kan jadi nggak percaya konsisten. dulu Bang Ardiansyah. Kalau percaya dulu baru beriman. Ada segelas air putih bersih, kita lihat. Pokoknya ku minum kau, ku imani kau, kau adalah bersih. Ternyata diminum ada racunnya. Karena nggak diakalin dulu, nggak diperiksa dulu, nggak dipelajari dulu, gitu maksudnya. Iya, betul. Jadi saran saya kepada teman-teman Kristen ya, ini Kristen apapun juga, karena kita adalah saudara se-Indonesia ya kan. Saran saya lebih dikedepankan logikanya dulu, kemudian baru beriman. Bukan, yang saya maksud di sini adalah logis tidaknya pengajarannya, bukan logis tidaknya mukjizat ya. Sekali lagi, bukan logis tidaknya mukjizat atau kekuasaan Allah, bukan, tetapi logis tidaknya pengajaran itu. Apakah pengajaran itu, contoh nih, Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal adalah mengenal engkau satu-satunya Allah. Kalau ada tulisan satu-satunya Allah, berarti bukan salah satunya Allah. Itu logik ini. Jadi kita nggak menggunakan logical fallacy. Kalau kita menggunakan logical fallacy, ya hancur semuanya. 1 jadi 3, 3 jadi 1. Nah, ini kita bermain di logik. Jadi pendekatan kita berbicara kepada teman-teman Kristen kita sebetulnya bisa menggunakan beberapa cara. Ya, 1, bisa menggunakan pendekatan Alkitabiah, yakni yang tertulis, yang tersirat, yang notabene ayat yang saya bacakan barusan itu adalah ayat secara eksplisit ya Bang Handi ya, eksplisit loh, tidak perlu ditafsir itu. Jadi ya, apalagi yang tadi ada, saya sempat perjalanan ya naik bis tadi mendengarkan siapa tadi, Doni atau siapa, Masya Allah lucu. Itu kalau ibarat goreng tempe udah gosong gitu udah. Ya. Mau nggak Bang Andi? Iya. Bu Darni, gimana Bu Darni? Apakah Anda tidak setuju dengan saya? Apa itu? Karena saya tidak berpendapat. Bagaimana Ibu Darni setuju? Bingung kan? Begini Bu Darni, apakah Ibu Darni setuju kalau saya tidak berpendapat? Enggak setuju lah. Kalau begitu boleh saya berpendapat supaya Bu Darni bisa mempunyai pendapat setuju dan tidak. Betul Bu Darni? Udahlah, janganlah bertanya-tanya kayak gitu. Enggak membangkitkan imanku. Bu Darni, kita salam kenal dulu nih Bu Darni, ya kan? Ya. Ya, kita salam kenal dulu nih Bu Darni. Bang Ardi belum pernah ketemu Bu Darni. Belum nih. Sama saya juga Tadi belum. katanya
Tadi katanya ada anu sama Ustadz Al Hidayah ya. Enggak ah. Itu aku memang banyak, aku ada bocornya aku, Bang. Iya. Ya, gini Bu Darni. Berhubung kita ini baik sama Bu Darni ya kan. Kita tuh baik sama Bu Darni. Kita juga di sini kan nggak ada maksud apa-apa selain berbagi gitu loh Bu Darni. Jadi saran saya sebelum beriman lebih baik berkonsep berpengetahuan dahulu. Setelah tahu, barulah dipilah dan dipilih yang mana yang sekiranya, oh iya ini ternyata benar, oh iya ini ternyata salah. Sebetulnya di Alkitab Bu Darni itu sudah menunjukkan bahwasanya satu-satunya Allah itu yang nggak mungkin salah duanya, salah tiganya, salah empatnya. Jadi kita nggak menafsir Bu Darni ya, kita nggak menafsir, kita juga tidak berpendapat. Kita nggak berpendapat, kita hanya merujuk literasi pada Alkitabiah dan juga logik, nggak mungkin unlogik gitu. Karena manusia ini diciptakan akal memang untuk berpikir. Nah, fungsinya berpikir ini apa? Untuk mempelajari, memilah-milah yang mana sih yang benar, yang mana sih yang salah. Jadi seperti itu Bu Darni. Salam kenal nih Bu Darni. Pengadil kemarin lupa dia, Bunda, lupa dia kemarin habis diskusi padahal kemarin tuh Bang Ardi itu. Iya. Iya. Bu Darni udah follow saya belum? Bu Darni udah follow saya belum? Belum nggak kenal. Aduh, Pak. Aduh, Cuman gini Pak gimana? Ardiansa. Karena aku kan sekarang banyak penggemar loh. Mantap. Bang, ini mak-mak yang nggak tahu diri. Tapi saya salut loh sama Bu Darni ini. Saya salut loh. Karena meskipun keimanannya berbeda, cara berpendapatnya Bu Darni, cara diskusinya Bu Darni dengan tidak merendahkan kita itu sebuah apa ya, etika yang luar biasa gitu loh bagi kita. Jadi Iya. gitu. Saling menghargai, Bang, saling menghargai. Apalagi Bu Darni login ya kan. Ya ini aku promosi sebentar ya. Tolong dong yang 1.000 orang yang di bawah ini follow yang di atasnya, terutama buat Bang Ardi ini, dia suka bawa data soalnya. Iya, terima kasih. Yang sudah follow saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semuanya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Silakan Bang Handi. Lanjut. Bang Andi, Iya siap. Bang. Kok. Itu kalau dia ketemu pertanyaan Bang Handi, semua koin saya kasih dia. Tuh. 20 Semua juta ya. koin saya kasih dia. 21 Kasih juta itu ya. Bang siapa nih? Ya. Bang catatan. Kaki. Ya. Begini Kalau ya, pertanyaan Bang Handi tadi gitu, ya, pertanyaan Bang Handi gitu ada gitu, terjawab gitu, semua koin saya kasih dia. Tuh. Yang jelas berapa artikel-artikel itu mengatakan Bunda Maria mati. Memang ada pendapat sih mengatakan tidak. Tapi ini kan pendapat. Pendapat itu bukan kitab suci loh ya. Di Bible itu tidak tertulis datanya Bang. Ya, sebentar. Di Bible itu tidak ada tertulis Bunda Maria tidak mati. Tapi di Bible banyak penjelasan bahwa yang bernapas itu mati. Jadi itu bedanya dengan Katolik. Makanya mereka menspesialkan Bunda Maria. Masih Bu Dirni mau Katolik meninggalkan Advent? Oh, Katolik meninggalkan Advent. Advent Anda akan Advent meninggalkan Advent masuk Katolik? Oh enggak, udah pasti enggak dong. Ya udah. Kan udah melanggar hukum kedua. Telat total. Kudus kala hari Sabat begitu. Bukan. Itu juga banyak yang bertentangan. Kedua, jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Udah kedua kena. Waduh, kena terus ya. Itulah. Jadi mana mungkin kalau di pendirianku ini sudah tepat, nggak bisa aku lagi keluar kemana-mana. Maaf ya. Karena kami ini Advent, doktrinnya sesuai dengan hukum Tuhan gitu loh. Mantap. Sesuai semua. Nggak lari dari jalur kami. Hanya tinggal kami dengan Islam ini
Yesus itu tidak bisa dituhankan, hanya itu aja kan? Kita Kalau ini saya doktrin- perbedaan. Kalau selama ini saya doktrin Bu Darni nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh dong. Waduh. Udah pasti dikatakan aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kata Yesus. Apalagi? Cuma Bukan memang Yesus, di lain-lain dia dikatakan utusan, dia dikatakan ini. Iya dong, karena kan dia kan datangnya dari roh kalem firman yang diturunkan, yang diutus untuk menebus manusia dari dosa. Bukan Yesus Gitu. yang ngomong itu. Bukan, nggak mungkin Yakub menuangkan Yesus. Bukan akulah Abraham. Iya, kan Yesus yang berkata, ditanya-tanya mereka pada saat itu. Bu Dari di mana ayatnya emang ada, Bang Handi? Matius ada, Ada, Matius 22 ayat 32 kan Ada, kita ada. baca kan. Di sana Jelas sekali sebenarnya bukan Allah Yakub, Allah Ibrahim. Di sana bukan kata Allah begitu. Original teksnya kalau Karena nggak ini kayak Matius 22 ayat 32. 30-nya dulu ya. Karena dari tidak dikawinkan. Oh, kan ditanyain. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, kan ditanya orang nanti tentang perkawinan. Dijawab Yesus lah kayak gini. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, ayat 31. Tetapi tentang kebangkitan orang mati tidak kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Kan katanya Yesus itu Allah. Yang ngomong bukan Yesus, Bu. Hah? Yang ngomong bukan Yesus kan? Iya, Yesus yang ngomong, bertanya mereka tentang perkawinan. Ini kan pertanyaan orang Saduki. Ntar dulu Bu Darni. Ntar dulu, Itu Bu Darni, judulnya ya. di apa? Jadi alasannya tadi teman-teman Katolik itu bahwa Maria tidak meninggal, dia memang berdasarkan santonya. Saya baca ya, Santo Isidorus dari Sevilla plus 636 adalah orang pertama yang meragukan kematian Maria. Keraguan tentang kematian Maria diungkapkan Santo Bonaventura dalam kaitan dengan terbebasnya Maria dari dosa asal. Kalau Santa Perawan bebas dari dosa asal, maka dia tidak harus mengalami kematian. Karena Bang itu Handi, kematian ini Maria dimasukkan ke YouTube merupakan. ini, Bang Handi. Kenapa? Bang Handi, ini masuk YouTube ini. Saya rekam, bisa saya upload. Aku ada mau kubicarakan, nanti didengar orang Katolik pula, nanti aku diserangnya pula. Ya enggak lah, enggak apa-apa. Kalau Bukan, Ibu, mengikuti mereka bahaya. sepanjang Ibu berbicara ada datanya nggak ada masalah. Tapi dipoles lah bahasanya, jangan menyerang. Dipoles saja gitu, nggak masalah. Iya, maksudku nanti ini jangan masukkan ya, jangan masukkan ini. Nggak bisa Bu, masuk semua. Oh, nggak usah lah. Jangan Janganlah. lah. Kalau meragukan jangan. Iya. Atau nggak usah jauh-jauh, klik aja di Google ritual penyembahan di dalam Katolik. Ngeri. Paham saya Bu. Tapi Katoliknya udah nggak ada. Beliau tadi Katolik naik di sini hanya dapat koin dan kabur, nggak izin dia. Bukannya dia pamit baik-baik. Kalau aku teman-teman asli nol, nggak ada aku mau koin-koin, mau nol pun koin tak peduli aku, nggak ada peduli aku, nggak penting sama aku koin. Makanya besok kau beri judul yang akan saya upload. Oten Katolik tiba-tiba nyodok mengatakan Bunda Maria tidak pernah mati. Itu besok judulnya ya. Iya. Minta naik lagi. Mantap Bang Adi. Kalian ini seujonnya tinggi. Gitu loh. Suujon Pak. Yang Suudon, lain siapa? Suudon Pak, bukan suujon. Iya. Kata Bang Tony gini, Bang, bercatan kaki Prasangka Pak. buruk. Kalau Nggak ketemu berprasangka ayat buruk. koinnya mau Kan dikasih satu. ada yang masuk di sini tiba-tiba mengatakan Buruk, Bunda ya, Maria itu. tidak mati. Ada yang ngomong loh. Yang ngomong, kan Abang Prasangka sendiri. Kok berprasangka buruk? Kalian Ada itu- sendiri yang ngomong kok. Nggak pikir, oh mungkin karena sinyal, mungkin karena apa. Ini sudah ngomong, oh dia suruh begini. Pikiran kalian itu, otak itu loh, dipakai. Waduh, mulai dikit. menyerang personal dia nih. Kok Katolik? Abang kan Ya yang nggak ngomong apa-apa. sendiri tadi. Lah Yang kalian ngomong aja sendiri apa, Pak? ngomong begitu dengan saya. Ngomong apa? Anda kan yang ngomong Berani sendiri kan bahwa nanya Bunda Bang Maria Adi tidak tadi. mati. Enggak bilang enggak pamit apa segala.
Memang aku yang keluar ya karena sinyal lah. Ya ngomong dong. Tadi kan memang Anda turun nggak pamit kan? Loh, bukan karena aku turun, karena sinyalnya. Ya nggak udah tahu tinggal namanya ngomong. Tinggal sinyal kita nggak ngomong tahu. bahwa tadi signal saya itu bukan saya Tapi nggak kalian pamit. sudah ngoceh macam-macam. Saya tinggal ngomong Anda tidak pamit. Memang benar kan tidak pamit? Ya, oke. Bang Masalah Catatan gitu aja Kaki, kok dipermasalahkan gimana sih Bapak ini? yang ada di lembah Kidron itu, di Yerusalem itu kuburannya siapa, Bang Catatan Kaki? Lanjutin Pak Ardi. Lembah Kidron itu di mana? Nggak tahu saya kuburannya siapa. Ya, saya kasih tahu mau. Kasih tahu aja Pak. Boleh, Dia silakan. nggak punya ilmu Oke. ya. Silakan. Ya, saya kasih tahu berdasarkan data. Kalau nggak percaya silakan klik sendiri di Google Lembah Kidron Yerusalem, itu ada kuburannya siapa? Ya, cerita aja nggak apa-apa. Sudah saya siap ceritakan. mendengarkan. Sudah saya Ya. ceritakan. Bahwasanya itu Lo adalah belum kok. Ini. Nah, ini. Ya, Silakan. makanya didengarkan. Kita itu memiliki telinga dua, itu supaya kita banyak mendengarkan daripada banyak omong. Gitu. Silakan. Monggo Mas, monggo. Nah, dengarkan dulu. Bahwasanya itu adalah kuburannya Bunda Maria. Oh gitu ya. Gimana? Saya juga ada literasi juga, ada datanya saya. Nggak apa-apa. Cuman kalau di Katolik kan nggak ada cerita Oh, itu ya. ada datanya saya. Ada data Universitas Katolik di Semarang itu dia menyebutkan bahwasanya Bunda Maria meninggal 15 tahun setelah Yesus diangkat ke surga. Itu data, Pak. Kalau mau cari silakan. Ada datanya. Saya punya. Ya. Siapa Katolik yang ngajarkan itu? Gereja Siapa Katolik yang itu ngajarkan? tulisannya gitu. Iya. Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks meyakini bahwasanya Bunda Maria meninggal setelah 15 tahun Yesus diangkat ke surga. Siapa yang bilang? Bukan saya. Itu Katolik Ortodoks ya? Bukan, Gereja Katolik, Gereja Ortodoks. Anda paham makna koma kan? Ya, silahkan. Bukan silahkan, paham atau tidak? Loh ya, makanya aku bilang silahkan itu ya paham kan? Oke, paham. Berarti gini, malam ini Bang Catatan Kaki ini mendapatkan sebuah ilmu lagi, bahwasanya di keyakinan Katolik sekalipun itu meyakini bahwasanya Bunda Maria meninggal 15 tahun setelah Yesus diangkat ke surga. Ada datanya kah? Ada. Masalahnya begini bro, saya ini kan Katolik Roma ya. Ya. Di Katolik Roma itu tidak mengajarkan seperti itu gitu loh. Jadi Bunda Maria itu diangkat seutuhnya ke surga. Oke, gitu. kalau tidak percaya data saya berikan data lagi ya. Ya, di Yerusalem itu ada kuburannya. Saya yang tadi bilang itu. Silakan dicek di Google, kalau nggak percaya diketik aja. Ya. Ya itu. Saya itu sih sudah pulang dari sana. Gitu. Dari mana? Dari Yerusalem. Katolik itu pun kalau Katolik itu apa kata Vatikan dia manut aja, nggak bisa disangkal gitu aja sih. Oh iya, betul. Tuh, manut dia. Mau ada data mau kagak. Dari Baru-baru ini Lembah Kidron, Bukit Zaitun. Sudah pernah nggak? Namanya itu Lembah Kidron, Bukit Zaitun di Yerusalem. Gitu loh, Pak Catatan Kaki. Iya, betul Mas. Ya memang betul. Karena yang saya bawakan adalah data. Itu. Tapi kalau dibilang itu kuburan Bunda Maria itu tidak diajarkan di kami itu. Begini Pak Catatan Kaki, saya pikir Pak Catatan Kaki ini orangnya juga pemikir ya, tipe-tipe orang pemikir ya, logis ya. Nggak mungkin Pak Catatan Kaki ini memiliki logical fallacy, nggak mungkin kan ya. Nah, saran saya hanya bisa menyarankan, bisa diterima, bisa tidak ya Pak Catatan Kaki ya. Ya. Oke, silakan. jadi saran saya, kalau memang Pak Catatan Kaki pernah ke sana, ya cobalah ke Bukit Zaitun sana di Yerusalem, dicek sendiri apakah betul di sana tulisannya adalah kuburannya Bunda Maria. Kalau nanti betul, silakan difoto, kemudian dibuat data untuk disebarkan ke teman-teman Katolik Roma di ajaran
Aku keliling di sana itu Mas, kecuali kuburan Yesus yang kosong itu ya, itu yang kami masuk. Bukan. Di Lembah Zaitun. Di Bukit Zaitun, Bukit Zaitun Yerusalem. Oh gitu ya. Iya, di Bukit Zaitun. Tempatnya di Bukit Zaitun, Pak. Coba nanti saya tanya-tanya lagi ya, tapi Ya. tanya ke Kalau siapa itu saya ya. kalau itu saya sudah tahu sekitar 5 tahun yang lalu, Pak. Ketika saya sudah mulai mempelajari diskusi lintas agama ini. Jadi saya sudah tahu 5 tahun yang lalu tuh kuburannya. Meskipun saya belum pernah ke sana, tetapi informasi itu nyampe ke saya, Pak. Gitu. Oh. Itu aja ya, Pak. Iya. Kita kan Iya. sama-sama Ya. sama-sama pemikir ya, karena nggak mungkin kita Betul. debat argumentasi Ya, dengan cara yang Makanya Mas, saya juga mau mengatakan seperti ini. Jadi di keyakinan kami orang Katolik itu ya diajarkan ya memang seperti itu. Jadi memang Maria itu diangkat ke surga, sehingga kami itu dalam kalender liturgi Gereja Katolik itu ada hari raya Maria diangkat ke surga gitu loh. ya, kalau untuk keyakinan ya Pak catatan kaki. Sebentar, saya manggilnya kok nggak enak ya. Namanya siapa aslinya, Pak? Nggak apa-apa, catatan kaki aja, atau Pak Jo aja nggak apa-apa. Pak Jo, oke, Pak catatan kaki. Jadi gini, saya tidak bisa memaksakan keyakinan saya kepada seseorang, itu nggak bisa meskipun saya punya data. Nggak bisa ya, Pak. Sepakat. Nggak bisa. Sepakat. Itu soal keyakinan ya kan. Tetapi Betul. kalau pendapat saya adalah sebelum kita berkeyakinan atau sebelum kita beriman, maka yang kita gunakan itu adalah akal pikiran kita. Karena apa? Tanpa akal kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi kalau sudah berakal, pasti kita harus berpengetahuan dahulu. Nggak mungkin kan Pak catatan kaki itu tiba-tiba lahir lalu beriman kepada Yesus. Nggak mungkin kan? Pasti diberitahu dulu nih sama orang tuanya Bapak. Oh, ada Tuhan. Oh, Tuhan itu siapa? Oh, Tuhan itu begini, sifatnya begini. Nama Tuhan siapa? Nama Tuhan begini. Apakah itu bukan pengetahuan menurut Bapak? Ya, saya mau jawab begini, Mas. Namanya iman, keyakinan itu tidak serta-merta harus logika dulu, tidak. Sama seperti kalau misalnya sekarang saya mau mengatakan seperti ini. Telur dengan ayam. Kalau secara logika mana? Ayo kita mau pilih mana? Ayam dulu atau telur? Enggak Tapi kalau bisa, secara itu bukan iman, itu bukan iman, Pak. Itu bukan iman, Pak. Bukan iman, Pak. enggak. Gini, Pak. Pak catatan kaki gini. Begini, saya mau mengatakan seperti ini. Siap. Saya mau mengatakan seperti ini. Saya mau kasih contoh tadi telur dengan ayam, ya. Itu. Kalau misalnya secara logika itu kan, ya mana duluan sampai sekarang orang bingung. Itu. Tapi kalau misalnya secara iman, itu langsung dijawab pasti ayam duluan. Ya. Nggak bisa, Pak. Oke, sebentar. Pak catatan kaki itu kira-kira beriman dulu atau berpengetahuan dulu? Makanya tidak semua hal dalam iman itu, soal iman itu tidak serta-merta itu harus logika dulu, tidak serta-merta. Contoh, jangan dianalogikan. Contoh, tapi Itu jangan contohnya tadi. Itu contohnya analogi. tadi. Itu analogi, Itu. Pak. Yang Ya, bukan boleh lah. analogi. Itu. Contoh yang bukan analogi gimana? Nah, contohnya misalnya seperti ini, ya. Oh, saya meyakini bahwa dengan penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus itu akan menebus dosa manusia. Bapak Ya, tahu dari mana terutama- kalau Yesus disalib, Bapak tahu dari mana? Sabar dulu, jangan dulu tanya dulu lah. Saya kan mau menjawab dulu kalian punya pertanyaan yang sebelumnya. Siap, Pak. Mohon maaf. Itu. Oke, lanjut lagi. Itu kan iman saya, gitu kan? Ya, oke. Akhirnya saya dibaptis jadi Katolik. Setelah dibaptis saya menerima sakramen Ekaristi, sakramen pendewasaan, apa segala macam kan? Itu. Oke, sudah Pak? Seperti itu. Jadi keyakinan itu seperti itu gitu loh. Tidak harus saya belajar dulu tentang penderitaan, saya belajar dulu tentang penyalipan, saya belajar dulu tentang kebangkitan, baru saya percaya. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mas.
Oke, Oke. saya lanjut ya Pak. Oke, jadi gini, yang memberitahu Bapak bahwasanya Yesus disalib ada penyaliban itu siapa? Pertama kali seumur hidup Bapak, orang yang pertama kali memberitahu Yesus disalib itu siapa? Jangan dulu pindah topik lah. Kan cerita tentang Bunda Maria dulu tadi ini. Ini loh, tadi kan katanya Bapak bilang penyaliban, ya kan? Itu kan Barusan kan sampai Bapak bilang bertanya saya tadi, penyaliban. Mas, contoh. Gitu kan. Ya contoh. Sekarang saya Contohnya, menanggapi Mas. contohnya gitu loh. Saya Nanti setelah saya analoginya, menanggapi, saya kasih analogi ayam sampean jangan. Gitu. ya, Nah, apakah boleh kasih saya menanggapi contoh itu. contohnya Pak? Contohnya Enggak, boleh saya Bunda Maria tanggapi nggak? selesai belum? Bunda Maria selesai belum? Sudah selesai. Enggak, sudah Oke, selesai ya. kalau- Selesai. Sekarang Kalau itu sudah sekarang kita selesai, oke. sekarang saya pindah ke ya. Sekarang saya pindah ke Bapak tadi ya. Yesus tadi ya. Bapak Ya, pertama oke. kali. Sebenarnya Bunda Pertama Maria belum kali. selesai. Oh iya, oke. Nanti sama Bang Andi ya. Saya biar yang Yesus disalib dulu ya Bang Andi ya. Iya, iya. Oke. Lanjut. Yes. Bapak tahu Yesus disalib pertama kali dari siapa? Ya baca kitab suci lah. Berarti bukan dari orang dulu ya, langsung beli kitab suci gitu ya? Maksudnya gimana, Mas? Bukan dari orang langsung ini maksudnya gimana? Sampean bisa Bapak Tua anu, lah yang ngasih tahu, Ya. Pak. Ngomong aduh. Ada yang ngasih tahu nggak? Ada yang ngasih tahu nggak? Sebelum membaca kitab suci, pastinya Bapak ada yang ngasih tahu kan orang itu. Nah, itu siapa orangnya? itu kan tidak perlu ditanya, Mas. Kan di SD itu diajarkan. Iya, siapa yang mengajarkan? Guru. Guru. Berarti bukan orang tua Bapak dulu ya yang mengajarkan Guru bahasa Kat- Yesus disalib itu guru ya? Guru Katolik gitu. Oke, guru ya. Saya kunci ya, guru. Oke. Nah, yang memberitahu Bapak adalah guru itu apakah sebuah pengetahuan apa bukan? Ilmu. Ilmu pengetahuan atau bukan? Ilmu. Ilmu agama. Ilmu agama, berpengetahuan kan, tahu kan, akhirnya jadi tahu kan Bapak, yang semula nggak tahu, akhirnya terjadilah transfer transfer ilmu, akhirnya jadi transfer knowledge, akhirnya jadi tahu kan ya, Eksak. betul kan, tahu kan? Eksak, betul. Oke, betul, tahu. Berarti sebelum Bapak beriman, Bapak tahu dulu kan? Oh tidak, saya dibaptis dulu. Gimana sih? Dibaptis usia berapa? Sebentar. Pada saat Bapak lahir pertama kali, lahir di dunia ini, siapakah yang memberitahu Bapak bahwasanya ada Tuhan? Tidak ada yang beritahu saya. Lalu Bapak tahu dari mana? Ya saya dibaptis kan, Iya, siapa yang baptis? pastor. Pastor. Usia berapa Bapak dibaptis? 0 tahun. Oh, 0 tahun. Apakah pada 0 tahun Bapak sudah bisa berpikir? Itulah namanya keyakinan itu. Bukan. Kita Yang tidak namanya bisa logika. sebentar Bapak. Yang namanya yakin itu kalau Bapak tidak mengetahui apapun juga apanya yang mau diyakini. Contoh. Bapak yakin nggak saya ganteng? Saya nggak lihat sampean. Nah, harus lihat dulu, Pak. Untuk melihat, Bapak membutuhkan yang namanya indera penglihatan. Oke. Yang notabene, sebentar, saya belum Boleh saya selesai. sanggah nggak? Boleh saya Sebentar. sanggah nggak? Saya luruskan dulu, setelah itu Bapak sanggah ya. Oke. Oke, siap. Karena tadi kan saya juga nunggu Bapak. Gitu ya, Pak ya. Mohon maaf ya. Oke, jadi Bapak tidak tahu saya ganteng karena Bapak tidak melihat saya. Untuk meyakini saya ganteng atau tidak, maka Bapak tidak bisa bilang tiba-tiba, oh saya yakin Mas Ardi ini ganteng. Jangan gitu dulu. Sudah tahu muka saya belum? Belum kan? Nah, untuk tahu gimana? Ya dilihat. Dilihatlah foto saya. Oh iya, ternyata Mas Ardi begini. Ganteng nggak Pak? Oh iya, ganteng. Nah, baru. Tapi kan Mas, kalau saya mau tahu muka sampean kan, saya harus interest dengan sampean dulu kan? Ya tinggal buka Tapi aja kalau kan. saya tidak interest dengan sampean kan, saya tidak perlu tahu lah. Kah sampean ganteng, kah jelek, kah setengah ganteng, kah? Ini Iya kan? bukan soal gini konteksnya bukan soal interest atau tidak. Ini hanya soal pertanyaan gitu loh. Jadi kalau pertanyaan saya menganalogikan seperti itu, contoh, Bapak percaya nggak saya ganteng? Ya, jawabannya hanya 2, percaya dan tidak. Gitu kan? Betul nggak?
Ya, Nah, kalau untuk bertanya sampai di situ saja, ya oke. ya oke, untuk mengetahui saya ganteng, Bapak tahu dari mana? Untuk Nah, mengetahui saya jelek, untuk mengetahui saya tidak jelek, perlu Bapak tahu dari mana? kan, kan tidak perlu sampai ke situ. Cukuplah sampai di situ dulu tadi. Percaya atau Nah, tidak gitu kan. Nah, tidak bukan gitu. perlulah untuk mengetahui kan saya kan kalau mungkin sampean calon presiden ya mungkin saya perlu tahu oh cakep Bukan nggak ini. gitu. Konteksnya bukan di situ, Pak Catatan Nggak Kaki. sampai di situ aja mungkin Mas, percaya atau tidak gitu. Oke lah, oke lah, oke. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa menilai ya. Oke, jadi saya tidak menyalahkan Pak Catatan Kaki karena apa? Karena saya juga orang yang nggak sepenuhnya benar gitu ya. Jadi saya nggak menyalahkan. Cuman meskipun menurut saya salah, ya tapi saya nggak Boleh menyalahkan Bapak gitu loh. Mas, boleh nggak saya nanggap dulu? Boleh, 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 boleh Pak. Silakan. Boleh. Nah, jadi begini ya, kita berkeyakinan beragama itu Mas ada beberapa alasan itu. Ya. Ya. Saya kalau misalnya mungkin dilahirkan di keluarga Muslim dulu, mungkin saya jadi Muslim, begitu. Terus? Nah kebetulan saya lahir di dalam keluarga Katolik. Ya. Ya. Dan dalam tradisi gereja Katolik itu, anak itu begitu setelah dilahirkan, orang tua itu wajib membaptis anaknya. Oke, silakan lanjut. Saya dengarkan. Ya, itu. Nah, Sudah? sekarang anak dibaptis misalnya, dan segala macam lagi nanti tahapan-tahapannya itu. Usia berapa, Ternyata Pak? bahwa 0 dalam tahun ya? 0 tahun. 0 tahun, oke. Oke, lanjut dulu. Silakan. Iya. Nah, saya dibaptis. Nah, saya sampai usia, kebetulan saya nggak TK ya, Mas. Saya langsung SD. Itu. Ya, ya, oke. Di SD lah saya mendapat pelajaran agama Katolik dari tingkat yang paling rendah. Gitu kan, seterusnya, gitu kan. Sampai saya dewasa lah sampai sekarang kan. Oke, Pak. Dan ternyata ajaran-ajaran gereja Katolik itu yang saya terima sampai saat ini tidak menggoyahkan saya. Gitu. Ya, oke. Baik, saya hargai, Pak. Seperti itu. Nah, misalnya saja dalam perjalanan, misalnya saya dulu dari SD apa segala macam, ada keraguan-raguan dalam hati saya. Mungkin saja saya bisa berpindah. Mungkin saya bisa jadi Protestan, mungkin saya bisa jadi Islam, mungkin saya bisa jadi Hindu, jadi Buddha, Konghucu, atau mungkin saya bisa jadi ateis. Iya, oke. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang, apa yang saya terima dari ajaran gereja Katolik, itu saya bisa tangkap dan masuk di akal saya. Gitu loh. Jadi saya sampai sekarang tetap beriman Katolik. Berarti pertama kali Bapak lahir sudah beriman dulu daripada berpengetahuan dulu ya, betul ya? Iya, betul. Kira-kira betul, oke. Pada saat 0 tahun dibaptis itu, apakah Bapak sudah bisa beriman, sudah bisa percaya? Pada saat 0 tahun itu, apakah Bapak sudah bisa mendefinisikan saya percaya? Apakah sudah bisa? Pasti tidak bisa lah Mas, namanya 0 tahun. Aku aja masih disuap, masih dinyusui. Ya kan? Makan nasi aja belum bisa Mas. Jadi gini Pak, sebetulnya ini jawaban Bapak itu sebenarnya sudah menjawab jawaban Bapak, keraguan-raguan Bapak sendiri ya. Sebentar ya Pak ya, karena kebetulan saya juga bergerak dalam bidang akademis ya. Jadi setiap apapun yang masuk dari mahasiswa saya, semuanya saya touch eksperimen tuh harus masuk ke mahasiswa saya, Pak. Jadi saya harus uji eksperimen. Di mana, Mas? Saya di Universitas Madiun. Oh, di Madiun, ya. Lanjut. Oke, terima kasih. Oke. Jadi gini, sebelum apapun itu yang masuk ke saya harus uji dulu logika mahasiswa saya, apakah dia mempunyai logical fallacy dalam menyelesaikan suatu masalah atau tidak. Nah, makanya itu saya tadi tanya ke Bapak, kalau usia 0 tahun Bapak belum bisa percaya, artinya Bapak belum bisa beriman. Nah, untuk bisa beriman Bapak harus paham dulu, ngerti dulu. Gitu loh. Nah, untuk bisa ngerti Bapak harus diberitahu dulu. Diberitahu siapa? Diberitahu oleh kita, kalau mau jujur ya Pak, kita di sini
nggak debat menang-menangan kok Pak, nggak, tenang aja. Saya nggak akan menyalahkan Bapak meskipun Saya dengar aja. iya, ya kita belajar fair aja ya kan. Untuk pertama kali saya yakin Bapak setelah lahir pada saat umur berapa tahun, mungkin umur 3 tahun sudah mulai bicara, 2 tahun sudah mulai bisa berdiri dan berlari, bicara dan lain sebagainya. Pada pada kelas 1 SD ya mungkin, kalau di tempat kita yang umum kan usia 7 tahun ya, nggak tahu kalau Bapak mungkin 5 tahun karena tanpa TK, gitu ya. Nah, semenjak kita bisa berpikir menggunakan akal kita, semenjak kita bisa makan menggunakan tangan, kemudian bagaimana caranya sendok ini bisa masuk ke mulut, sejak itulah kita sudah diberitahu, Pak. Jadi gitu. Sejak itulah kita sudah tahu. Jadi knowledge yang kita dapat itu bisa dari berbagai macam sumber. Dan saya percaya, meskipun saya nggak lihat sendiri, nah, kenapa saya percaya? Karena saya mengalami. Pada saat saya usia kecil, saya diberitahu sama ibu dan bapak saya bahwasanya ada Tuhan. Saya siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Nah, ya usia kecil. Usia kecil. Berapa? Saya lupa. Ya nggak tahu Pak. Lupa. Yang jelas pada saat itu yang saya ingat itu ibu saya dan ayah saya memberitahu saya ada yang namanya Tuhan. Karena teman-teman. Kalau saya dulu Mas, ini kan kita cerita ya, gitu. Boleh. Kalau saya dulu waktu usia 3 tahun, 4 tahun, masa-masa bermain kan? Iya, gitu. Paling diajak orang tua, ayo ke gereja, gitu. Oke. Hari Minggu ini, ayo ikut bapak mama ke gereja, gitu kan. Oke, Pak. Sampai di gereja, lihat, gitu. Nah, namanya kan masih lari-lari kan, Mas, gitu. Oke. Itu betul, ada nyanyi-nyanyian, puji-pujian, gitu kan. Betul sekali, Pak. Gitu. Betul sekali. Nah, pada saat Bapak ke gereja mungkin kira-kira itu bukankah suatu usaha orang tua Bapak untuk mengenalkan Bapak kepada Tuhannya? Persis itu usaha orang tua. Nah, itulah yang saya maksud. Bapak itu diberi pengetahuan dahulu oleh orang tua Bapak sebelum bisa beriman, begitu loh Bapak. Jadi semua orang itu Pak. Itu pendapat sampean kan? Loh, ini logik itu kan nih, Pak. Pernyataan sampean. Logik nggak menurut Bapak? Logik. Oke. Kalau sudah logik berarti. Tetapi saya sudah mengatakan logik kepada sampean ya, bahwa saya umur 0 tahun itu sudah dibaptis. Dibaptis itu sebagai tanda bahwa saya sudah sebagai pengikut Kristus. Oke, lanjut. Pengikut Yesus. Begitu. Lanjut. Ya, oke. Tapi kan Bapak belum bisa beriman, belum kan? Ya saya belum tahu gitu. Iya, Tapi bahwa saya dibaptis itu saya sudah menjadi pengikut Kristus. Begitu. Iya, betul sekali. Kalau memang itu yang ada di sana itu memang begitu. Cuman kan ini kita kan bahas logik. Nah, kalau memang Bapak setuju dengan logika saya, maka hanya ada 2 pilihan. Satu logik, satu unlogic kan gitu kan. Betul kan yang saya sampaikan? Maksudnya gimana? Nah, saya tadi kan sudah bilang bahwasanya Bapak maksudnya logik, unlogic itu maksudnya yang logik sampean terus saya unlogic gitu. Bukan gitu, Bapak. Kan saya tadi terus bilang apa? apakah ini logik, Pak? Oh iya, betul logik sekali. Bapak kan bilang terus gitu yang tadi. sampean kan ngomong seterusnya. Ya. Kalau satunya logik berarti satunya unlogic. Yang unlogic siapa? Nah, menurut Bapak, kira-kira Bapak mengikuti pendapat saya atau tidak? Loh. Yang logik apa enggak? Kan Bapak tadi ngikuti saya logik, berarti Bapak logik, bukan unlogic gitu loh. Kalau Bapak tadi kan setuju dengan saya, logik, oh iya itu logik Mas, ya sudah Bapak logik gitu loh. Bukan unlogic gitu loh Pak. Jadi kita buat simple aja. Intinya Bapak diberi pengetahuan dulu oleh orang tuanya Bapak untuk ke gereja, lalu dikenalkan, oh ini Tuhan. Nama Tuhannya ini. Mas, itu salah. Itu bukan salah, saya diberi pengetahuan dulu baru. Oke, bukan saya diberi pengetahuan. Bukan saya diberi pengetahuan dulu baru ke gereja. Tidak, saya ini anak kecil, bayi itu. Ya, oke. Saya salah Pak, mohon maaf Pak. Saya Oke, saya serahkan lagi ke Bang Andi aja ya. Bunda Marianya belum selesai Bang Andi. Silakan Bang Andi. Sudah. Lanjut.
Wah, tidur nih Bang Adi. Bang Adi. Bang Adi. Tidur dia. Tidur nih. Aduh, Bang Adi. Kelamaan, mohon maaf teman-teman semuanya. Nggak apa-apa, Yang lain lanjut boleh. aja. Yang lain silakan. Jadi sih mau kita bentar lagi tutup ya, Bang. Waduh, boleh, kenapa boleh. cepat tutup, Mas? Enak masih ngobrolin. Oh, enak ya. Selamat pagi Bang Ernest Tampu Bolon. Tidur. Yo ya, sekian dulu ya teman-teman. Ini ada Katolik asik diskusi, langsung tiba-tiba nyodok mengatakan bahwa Bunda Maria itu tidak mengalami kematian. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Apabila ada kata hilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.